selamat malam teman-teman semuanya, dimanapun Anda berada. Anda pasti sedang menonton channel FB Live ini ya. Oke, selamat datang. Semuanya masih di rumah saja, malam minggu begini kita pakai waktunya untuk hal yang bermanfaat. Oke, saya suka sekali bertemu dengan Anda semuanya dalam kondisi happy, healthy, and wealthy ya. Tentunya selalu sehat sejahtera bersama dengan keluarga semuanya. Oke, nah kali ini saya tidak sendirian. Saya akan menghadirkan seorang ibu yang luar biasa ya. Ibu rumah tangga sekaligus istri seorang pengusaha properti yang terkenal di Makassar. Saya sapa dulu ya, Ibu Rita Abdullah Suara. Halo Rita. Oke, suaranya mungkin. Halo Bu In, selamat malam Bu In. Oke, kasih salam sama teman-teman yang lagi nonton Salam. FB Live. Iya, selamat malam semua teman-teman yang ada di FB Live malam ini. Oke, dan saya juga mengundang seorang yang sangat luar biasa, profesinya sebagai seorang dokter spesialis radiologi plus konsultan. Ya, beliau adalah Dokter Mardiana Wahyuni. Selamat malam dokter. Selamat malam Bu Iin, selamat malam Bu Rita. Selamat malam Bu Dokter. Teman-teman yang ada di live Facebook, senang sekali bisa berada di sini bersama Ibu. Baik. Nah, sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Dokter Mardiana dan Ibu Rita yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi di kesempatan yang sangat spesial ini. Nah, teman-teman, karena ini adalah momen yang sangat menarik, maka silakan Anda komen, Anda like, dan Anda share. Nonton bareng-bareng, ajak watch party ya. Karena infonya akan sangat luar biasa bermanfaat ya. Daripada diam-diam di rumah, kita isi dengan satu aktivitas yang bermanfaat ya. Dan pasti tentunya ada banyak sekali ilmu-ilmu yang baru untuk Anda semuanya. Kali ini topik kita sangat menarik, yaitu tahukah Anda gangguan MAH dan solusinya. Nah, bicara tentang gangguan MAH, ini merupakan satu penyakit ya atau gejala penyakit yang sudah sangat umum di Indonesia. Saya kemarin membaca datanya itu katanya adalah sekitar 150.000 orang yang menderita sakit MAH ini per tahunnya di Indonesia. Ada di antara mereka yang mengobat-obatin sendiri gitu ya, tetapi ada juga yang tidak diobati dengan benar secara medis dan tidak dilakukan satu pola hidup yang sehat, maka penyakit MAH ini menjadi satu penyakit yang kronis dan dapat mematikan ya. Oleh karena itu saya ingin mengangkat topik ini karena sesuatu yang kelihatannya itu sepele, disepelekan oleh banyak orang, justru ini bisa memicu sesuatu kejadian yang kita tidak duga. Nah, supaya tidak menjadi kejadian yang seperti itu, alangkah baiknya kita mengetahui, memahami, dan bisa mencegahnya. Betul ya? Oke, Betul, baik. Bu. Saya akan pertama bertanya kepada Dokter Mardiana. Dok, bicara tentang gangguan MAH ini, sebetulnya apa ya penyakit MAH itu, Dok? Dan gejala-gejalanya seperti apa? Lalu penyebabnya itu bagaimana? Bisa dokter sharingkan, Dok? Ya, Bu Iin. Jadi betul sekali yang disampaikan Bu Iin bahwa kejadian gangguan MAH ini sangat banyak sekali sebetulnya di Indonesia maupun di seluruh dunia ya. Kalau saya ingin cerita sedikit sekilas ya mengenai gangguan MAH ini, boleh saya sharing slide saya ya Bu ya? Boleh, silakan Dok, silakan. Ya. Oke, gangguan MAH. Pengertian dulu mungkin ya saya ingin sampaikan bahwa sebetulnya yang disebut sakit MAH ya yang secara populer begitu ya, sebetulnya itu suatu sindroma dispepsia ya Bu ya. Itu sebetulnya adalah yang dirasakan adalah rasa nyeri atau tidak nyaman pada lambung atau di ulu hati ya. Sebetulnya dia tidak penyakit ya. Itu suatu penyakit. Kita kalau kita lihat di makan
masuk ke dalam ini ruang rongga mulut, Suaranya masuk ke agak dalam putus. masuk ke dalam kerongkongan ya Bu ya, kerongkongan ini kemudian masuk ke dalam lambung, ke dalam untuk dilakukan pencernaan di sini, pencernaan kemudian masuk ke usus 12 jari, masuk ke dalam usus halus, kemudian diserap sari makanannya, kemudian dibuang melalui usus besar. Di sini dibutuhkan juga bantuan dari enzim-enzim yang keluar dari liver atau hati, juga empedu ya. Kemudian kalau kita lihat lambung sendiri anatominya ya secara lebih detail, ini rongga lambungnya. Ini adalah kerongkongan, di sini seperti ada klep atau sphincter di mana makanan yang masuk itu tidak boleh keluar atau zat-zat yang ada di sini tidak boleh keluar masuk ke kerongkongan. Kemudian ada sphincter lagi dari lambung, dia bisa keluar ke usus 12 jari atau duodenum ya. Disinilah ada keluar yang kita sebut secara umum sebagai asam lambung itu ya Bu ya, di mana makanan dicernakan dengan bantuan enzim ya. Di situ ada lapisan mukosa yang fungsinya untuk penyerapan, kemudian juga ada dikeluarkan enzim-enzim dan juga cairan mukus untuk melindungi permukaan lambung sendiri, kemudian juga asam lambung, asam lambung, NaCl, KCl dan sebagainya. Kemudian lapisan mukosa ini berfungsi untuk perlindungan ya. Juga di situ ada otot polos yang fungsinya untuk mendorong makanan itu sebagai dari gerakan peristaltiknya, dan ada persarafan di situ simpatis dan parasimpatis. Yang tadi disebutkan asam lambung, dan kita bicara mengenai gangguan sakit ma atau dispepsi dan ininya yang disebut-sebut adalah asam lambung, sebenarnya itu cairan yang secara normal dihasilkan oleh lambung untuk fungsi pencernaan ya. Isinya ini sifatnya asam semua nih, HCl, KCl, NaCl. Fungsinya sebetulnya ada Bu untuk membunuh kuman yang masuk ke dalam lambung. Juga dia untuk bisa mengaktifkan enzim untuk mencerna protein ya. Namanya asam ya Bu, pH-nya sangat rendah sehingga dia hanya sebetulnya kondusif di daerah lambung saja. Dia nggak boleh keluar ke duodenum atau 12 jari atau kembali ke kerongkongan ya. Kemudian juga iya Ibu, jadi kalau ke kerongkongan udah tidak kondusif lagi di situ, dia akan menimbulkan suatu masalah di situ. Lambung juga menghasilkan cairan musin itu untuk melindungi mukosa, juga cairan yang sifatnya basah ya. Di sana dia kalau asamnya terlalu tinggi, dia bisa mengontrol keasaman sehingga tidak terlalu menyebabkan kerusakan di situ. Jadi pemicu dari dispepsi itu sebetulnya ada ya Bu ya. Kenapa bisa terjadi keluhan dispepsi atau gangguan MAH tersebut ya? Tadi seperti kita tahu bahwa sebetulnya ada asam lambung, ya naik Ibu ya. Kemudian juga mukosa tadi, selaput lendir tadi teriritasi atau terpacu dengan negatif ya, terpengaruh ya, iritasi karena makanan tertentu yang sifatnya iritatif, misalnya terlalu pedas ya Bu ya, atau iya Ibu, minuman juga ya, misalnya seperti alkohol ya, kopi ya, yang mengandung soda terlalu tinggi ya, kemudian obat-obatan tertentu, rokok Ibu ya, rokok itu ya juga rokok. Kemudian juga ternyata diketahui juga bahwa rasa gangguan gangguan dispepsi atau gangguan MAH itu juga karena ada kuman di situ yang disebut Helicobacter pylori ya. Jadi bisa dengan golongan infeksi ya Bu. Juga dengan pola makan ya. Kita kalau makan misalnya tergesa-gesa, kemudian dalam jumlah yang banyak sekaligus begitu ya. Kemudian setelah makan kita langsung baring tiduran begitu ya. Nggak boleh ya Dok ya? Nggak boleh. Jadi tadi yang masih di situ dia akan penuh balik ke atas. Balik ke ya. atas. Satu lagi Bu, pemacu dispepsi yang saat ini kelihatannya cukup besar itu kecemasan dan stres. Nah, ini Bu. Apalagi di masa pandemik begini ya Dok, pasti banyak yang stres ya. Betul Bu. Jadi iya. Jadi stres ini tentunya masyarakat semua kaitannya dengan infeksi virus COVID ini ya Bu. Baik pemerintah, kemudian juga masyarakat,
kemudian juga tenaga kesehatan itu sebetulnya sangat-sangat takut ya Bu ya, stres karena kita tahu COVID penyakit ini tidak bisa terprediksi, kemudian tahu-tahu saja kita bisa terkena begitu ya. Nah Iya. itu stresnya luar biasa. Kemudian kecemasan karena apa namanya kita terdampak secara ekonomi atau pekerjaan atau finansial di masa pandemi ini ya. Ya. Terutama juga kecemasan ini kita bisa melanda orang-orang tertentu ya Bu. Gitu. Kenapa orang-orang tertentu bisa lebih merasa cemas daripada yang lain begitu? Ada Karena kita kaitannya dengan kepribadian seseorang ya, Dok? iya Bu. Jadi kita tahu kenapa kok si siapa namanya Bapak kok tenang-tenang saja di masa COVID ini. Ada yang panik luar biasa, yaitu betul Bu Iin ada kecenderungan karena kita tahu ya kalau ingat lagi manusia itu bisa dikelompokkan dari yang besar itu ada 2 kepribadian tipe, kepribadian A dan B dan juga ada yang membagi menjadi 4 ya, C dan D. Kepribadian tipe A itu biasanya mereka suka apa ya, bekerja itu keras, terpacu keras, bersaing, kemudian ingin menggapai sesuatu dengan cepat gitu ya. Ah, ini pasti gampang stres ini orangnya. Iya, betul. Dia perfeksionis juga. Jadi kalau tidak tercapai apa yang ditargetkan, ya, dia kepingin mencapai Langsung sesuatu. lambungnya bereaksi ya. Iya, langsung dia, iya. Ya. Ini kan banyak, Bu. Banyak, Juga banyak. apalagi Bu, di perusahaan-perusahaan apapun tuh semua target ya, Bu. Target. Iya, Nah, betul. itu. Saya waktu praktek sebagai dokter umum dulu, iya itulah pasiennya karena kecemasan itu banyak sekali gitu. Jadi Iya. kalau kepribadian tipe B tadi yang A bisa menikmati Lebih waktu kalem dengan ya. santai, kalem ya, dia Lebih terbebas pasrah. dari iya, jadi bisa menikmati itu lebih pasrah. Tapi ya tentunya dia apa ya, ya santai begitu ya, ya. Iya, Kalau betul. C itu lebih-lebih lagi ya, dia itu perfeksionis, tetapi dia juga apa namanya pesimis juga, kemudian juga mudah sekali terkena stres karena dia juga Ya. tidak bisa Segalanya dipikir ya, Dok. iya Segalanya dijadikan dipikir pikiran. semua dipandang serius sekali Iya, iya. sehingga iya semua tidak bisa dinikmati sehingga sangat-sangat bisa terkena stres. Jadi yang punya tipe kelihatannya kepribadian tipe A maupun C itu nah bahaya untuk kena stres Cenderung itu ya. stresnya tinggi ya. Iya, karena dia itu apa biasanya perfeksionis itu ya. Boleh dilanjut ya Bu Iin ya. Boleh, silahkan. Jadi tanda dan gejala dari dispepsi atau gangguan MAH itu banyak sekali yang dirasakan oleh teman-teman. Semua itu biasanya bisa saja nyeri waktu dia menelan ya. Nyeri di daerah dada, nyeri di daerah ulu hati. Kemudian kembung atau dan rasa mual, muntah. Juga makan sedikit bisa apa namanya cepat Penuh merasa ya. kenyang. Iya, penuh di lambung nggak enak begitu. Jadi malas makan begitu ya. Kemudian juga bisa kolik atau mulas yang hebat ya, bisa sampai diare, kemudian melena atau berak darah, kemudian bisa konstipasi atau BAB tidak lancar ya. Ini saluran cerna pada umumnya ya Bu. Kemudian Ya. untuk sindrom dispepsi sendiri itu yang biasanya gejalanya rasa panas di ulu hati, nyeri, tidak nyaman di ulu hati, kembung, mual, muntah. Kemudian terutama pada kalau makan makanan tertentu ya Bu ya. Kemudian nyesek ya. Lah nyesek dari ulu hati ke atas itu sangat-sangat tidak enak Bu. Karena saya selain ini pernah mengalami sendiri itu Ibu. Ya, dokter Jadi pernah mengalami sendiri ya. betul. Jadi saya berpengalaman selain apa namanya dengan pasien juga diri saya sendiri itu merasakan nyesek seperti apa ya seperti sakit jantung begitu ya. Jadi orang kalau nggak tahu ini saya ini sakit jantung begitu ya. Nyesek ke atas seperti nggak bisa bernafas seperti mau putus begitu ya. Seperti apa keluhan ini bisa ringan sampai dengan berat ya Bu, bisa ringan-ringan saja sampai sangat dia harus memerlukan bantuan ya. Oh ya satu lagi ya rasa gangguan di ulu hati tadi itu rasanya bisa sampai di punggung loh Bu. Sampai tembus ke Iya, punggung ya. betul. Jadi orang kalau tidak tahu ataupun maaf ya mungkin medis yang tidak tahu menangani bahwa ini dianggap
sakit tulang atau Tulang, sakit ya, ya betul. tulang atau sakit otot sehingga yang diobati dengan obat-obat anti nyeri. Nah, itu menjadi Padahal obat anti nyeri itu efeknya juga ke lambung kan? iya betul. Jadi makin parahlah si Iya, lambungnya tadi betul. karena diberi obat yang justru Keliru. membuat iritasi ya. Padahal itu sakit larinya ke apa punggung tadi ya. Selanjutnya ya seperti Ibu Iin sampaikan tadi ini sebetulnya dari populasi umum itu banyak sekali Bu yang pernah mengalami gejala dispepsi. Baik yang itu hanya apa namanya ringan ataupun yang berat dan hanya sebagian kecil aja mencari pengobatan ke dokter. Dan kalau dikatakan di tulisan atau jurnal bahwa dari praktek dokter umum itu 30% itu pasiennya ya dispepsi ini Bu. Jadi itu Besar ya. menunjukkan bahwa besar ya. Kemudian lanjutnya kita bisa tadi masuk ke dalam yang saya sampaikan tadi bahwa sakit mah itu sebetulnya gejala ya Bu. Bisa disebabkan oleh saluran cerna atas, juga dari sistem yang lain ya. Jadi hepar, saluran empedu, penyakit sistemik yang lain seperti diabetes, ya, kemudian gangguan fungsional yang lain ya. Gangguan dari saluran cerna bagian atas yang saya sampaikan tadi di lambungnya sendiri bisa berupa suatu tukak atau luka atau Luka ulkus ya dia. lambung. Ya, luka Ibu ya. Kemudian bisa di daerah 12 Khusus jari, 12 12 jari jari. ya. Ya, itu bisa terjadi luka atau atau erosi ya. Ini inflamasi ini atau erosi ini atau keradangan yang disebut gastritis atau duodenitis ya, bisa karena tadi zat-zat tertentu, makanan ataupun obat-obatan gitu ya, bisa jadi infeksi tadi ya, infeksi juga bisa infeksi apa namanya kuman tadi ya, bisa juga Ibu tumor ya, menyebabkan gangguan yang hampir mirip tapi berat ya, kemudian juga dari obat-obatan ya. Jadi kalau contoh tadi yang saya sampaikan, saudara juga dari hepatitis, pankreas, empedu itu juga gejalanya bisa mirip ya Bu ya. Kemudian kondisi umum diabetes, penyakit ginjal, penyakit jantung kongestif, bahkan kehamilan itu juga kalau kita nggak ini ya, orang hamil mengeluh sesek gitu ya, tentu saja iya karena sebagian besar rongga perutnya diisi oleh janin ya Bu ya, mestinya Ya, betul. ya, betul ya Bu ya. Kemudian ada yang disebut gangguan fungsional saja atau disfungsi fungsional di mana dari hasil endoskopinya tidak dijumpai kelainan organnya ya, tetapi ada sesuatu juga yang mengganggu di situ ya, itu 30% dari kasus dispepsi gitu ya. Boleh Jadi, dilanjut Bu? ya, Iya sebentar silakan Bu. Bu. Jadi Iya. berbagai penyakit itu tadi seperti kayak diabetes, kemudian jantung ataupun levernya gitu ya, itu bisa memberikan gejala yang juga merupakan Mirip gejala sama. mah gitu ya. Ya, mirip Ibu gejalanya. Ya, Ya, ya. jadi ketika ada sesuatu gejala yang tambahan lain, pasti dokter bisa menengarai atau sudah mencurigakan bahwa itu bukan karena penyakit saluran cerna, tapi disebabkan oleh hal-hal lain ya, itu bisa Oke, ya. terdeteksi. Mungkin ya dari diagnosisnya tata laksana secara umum oleh seorang dokter biasanya dari historinya digali ya. Kemudian dari histori inilah sudah ketahuan bahwa ini tuh hanya dari lambung saja atau ada yang Hal penyakit yang yang lain. lain tadi ya Ibu. Juga dari apa namanya pemeriksaan fisik tentu saja menambahkan ya. Kemudian bila diperlukan dibutuhkan pemeriksaan dari laboratorium, kemudian pemeriksaan lanjutan, USG, radiologi maupun endoskopi, gitu ya. Ini kapan dilakukan endoskopi ya, gitu ya? Karena endoskopi itu kan juga pemeriksaan yang apa ya, cukup apa, mungkin agak apa ya, invasif sedikit lah ya, karena mungkin juga tidak sembarangan makanya dokter melakukan pemeriksaan endoskopi ya. Bila terdapat gejala dispepsi dengan simptom alarm simptom itu dokter akan memikirkan untuk diusulkan Endoskop. pemeriksaan endoskopi ya. Endoskopi itu dilakukan seperti di apa ya Bu, di Masukkan keker selang atau gitu ya. dimasukkan selang di mana Ya, ada kamera di ujungnya. ya. Sehingga dokter Saya akan pernah bisa. itu dong. Saya Pernah pernah, ya Bu? nggak enak Iya, banget rasanya. nggak enak ya. Ya, Ya, jadi simptom tadi misalnya ada sudah berat badannya turun, gitu ya, drastis. Kemudian
ada anemia ya, Iya, ya, muntahnya terlalu hebat ya, ada muntah, ada darahnya atau BAB-nya ada kehitaman ya. Kemudian pada keluhan yang diobati tidak sembuh-sembuh ya, atau pada usia yang Iya. sudah sudah usianya sudah lanjut ya lanjut Bu ya. ya, di Ya, atas itu kan dicurigai kalau usia lanjut kan dicurigai angka keganasan itu juga beriringan dia lebih tinggi ya dibanding orang yang masih muda. Jadi ini alurnya. Jadi dispepsi biasanya diterapi dengan terapi yang umum ya. Kemudian kalau terapinya gagal atau kita ketahui tadi ada alarm simptom tadi, maka bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan lanjutan ya, misalnya dari yang kurang invasif dulu USG misalnya ya, dan juga langsung endoskopi atau radiologi ya. Kalau dari endoskopi sudah ketahuan ada apa di dalam situ, misalnya tukak ya, pasti penanganannya akan beda dengan hanya gastritis yang ringan begitu ya. Makanya diberi lanjutnya. Tetapi sebagian besar juga malah tidak ditemukan apa-apa, tidak teridentifikasi apa-apa pada pemeriksaan endoskopi ya. Itu yang disebut dispepsi fungsional. fungsional. Ya, Oke. jadi hanya fungsional saja. Nah, ini Ibu kalau saya diperbolehkan saya memperlihatkan gambar Di hasil hasil endoskopi ya, endoskopi. Dok? Ya. Ini gastritis akut, di mana permukaan lambungnya itu sudah ada erosi-erosinya, ya. Kalau ini sudah tidak fungsional lagi karena sudah mulai ada erosi. Kalau ini sudah berlangsung lebih berat lagi, ini ada erosinya. Kalau ini masih akut, ini sudah ada erosi atau luka-luka lecet ya Bu ya. Iya, itu luka. Mukanya lecet. Nah, Itu dinding kalau lebih, lambung ya, Dok? iya, ini dinding lambung ketika terlihat dengan kamera endoskopi tadi Bu. Iya, iya. Ya, kemudian kalau itu berlanjut, ini bisa terjadi tukak atau ulkus. Ini udah perlukaan yang lebih dalam dari hanya lecet saja, lebih dalam. Dan yang ini yang paling serem Bu ya. Iya, kanker. Ada kanker, itu gambarannya di endoskopi juga terlihat. Karena erosi, tukak yang atau apapun yang iritasi kronis itu bisa mempunyai efek atau potensi untuk menjadi ganas atau kanker ya. Jadi ketika di endoskopi tidak terlihat apapun, maka dia masuk ke golongan dispepsi fungsional ya, di mana disebutkan ya, kenapa sebabnya secara pasti mungkin tidak bisa diketahui ya, bisa karena faktor hipersekresi asam lambung atau asam lambung meningkat, itu yang secara populer ya. Kemudian juga mukosanya sendiri itu hipersensitif terhadap asam ya, jadi orang lain kok tidak apa-apa, dia kok makan berpengaruh. cut, iya kok berpengaruh. Itu kan hipersensitif. Juga bisa ada infeksinya, bahwa infeksi itu dengan endoskopi tidak terlihat, tapi ada infeksi di situ yang menyebabkan rasa mual tadi ya. Kemudian juga karena gerakan dari lambung yang tidak benar ya, namanya dismotilitas. Jadi motilitinya tidak bagus ya. Bisa juga ambang rangsang nyeri terhadap distensi lambung. Jadi distensi itu apa namanya pemekaran itu ya. Kalau diisi makanan kan dia akan mekar gitu ya. Iya, ada yang diisi 2 piring nggak apa-apa ya. Ada yang baru 1/4 piring udah penuh gitu ya. Itu karena ambang rangsangnya beda-beda. Berbeda. Betul. Jadi itu yang menyebabkan seseorang kok tenang-tenang saja, yang satu sudah menderita dispepsi gitu ya. Juga bisa persarafan ya, persarafannya yang terganggu gitu. Nah, satu ini juga besar sekali Bu, psikologis ya Bu. Tadi kaitannya dengan kecemasan tadi ya Bu. Tadi ya. Iya, kecemasan itu akan menyebabkan atau kelompok dari gangguan psikologis ini. Psikologis itu kalau kita cemas, rantainya itu ke arah produksi asam lambung yang meningkat. Jadi produksi asam lambungnya meningkat, ataupun karena kontraktilitas atau motilitas dari lambungnya terganggu. Jadi manakala kita santai, kita nggak ada rasa apa-apa. Tapi ketika kita datang rasa cemasnya itu mogok, lambung kita nggak mau jalan, nggak mau memompa makanan dari lambung untuk jalan ke usus 12 jari atau usus atau usus halus. Jadi rasanya pastinya begah ya. Begitu. Jadi psikologis ini punya peranan yang besar di sini. Gitu ya. Boleh izin dilanjutkan ya Bu ya? Ya, oke. Jadi lanjut ke tata laksana. Biasanya
dokter akan setelah memeriksa akan mengelompokkan pasien itu dan diberikan terapi yang standar ya atau empirisnya ya, biasanya antasida. Antasida itu menetralkan asam yang berlebihan ya di dalam Kayak lambung. Milanta gitu dok? Ya, itu ada di situ juga Milanta. Jadi yang sifatnya basa ya Bu ya. Kemudian ada obat-obatan yang menghambat reseptor H2 ya. Itu tujuannya menghambat sekresi asamnya supaya tidak berlebihan ya. Ini seperti ranitidin dan sebagainya ya. PPI itu juga proton pump inhibitor itu juga lebih canggih daripada yang sebelumnya ini ya. Itu juga menghambat sekresi. Kemudian prokinetik itu anti mual, anti mutah begitu Bu. Kemudian sitoprotektor, ya ini seperti Impepsa atau obat-obat lain ya, atau golongan sukralfat lah nama ininya. Kalau bukan nama generiknya, nama generiknya sukralfat. Jadi dia melapisi asam permukaan lambung sehingga tidak mudah teriritasi dari zat-zat yang mengiritasi tadi. Juga di situ ada obat yang mengembalikan ke regenerasi sel tersebut ya. Antibiotik bila dicurigai ada infeksi Helicobacter tadi. Kemudian juga kalau ditengarai ada kecemasan diberikan anti cemas ya. Nah, ini merupakan suatu terapi yang tidak kalah penting, Bu. Biasanya ini bersamaan ya, Ibu ya. Jadi terapi obat itu biasanya tidak mudah berhasil atau tidak berhasil bila kita tidak barengi dengan terapi yang non medikamentosa ya. Iya. Jadi dimulai dari memperbaiki pola pikir kita ya, memperbaiki pola hidup, memperbaiki pola makan, juga memperbaiki asupan nutrisi kita ya. Pola pikir kita ya dok, ya, kalau gimana? mau diomong sebentar dok. Sebetulnya kalau mau diomong justru yang pengobatan non medikamentosa ini, penerapan terapi ini yang justru menyelesaikan akarnya, akar masalahnya, betul ya? Betul. Kalau yang obat-obatan tadi itu hanya membunuh gejala saja kan dok? Betul. Jadi kan gini Bu, seperti kita ketahui bahwa tadi dari angka-angka kejadian bahwa lebih besar keadaan dari hasil endoskopi itu tidak ditemukan sangat besar tidak ditemukan apa-apa kan, bahwa sebetulnya ya itu berarti kan sebetulnya lebih karena keadaan yang jadi banyak yang disfungsi fungsional saja kan, dan itu banyak dipengaruhi oleh hal-hal yang sebetulnya bisa dikendalikan dengan hal-hal ini ya, hal yang non medikamentosa begitu. Jadi kalau kita kebanyakan makan obat tanpa memperbaiki hal yang non medik ini ya kan percuma Bu, kita seperti berkeresek-keresek obat, bertas-tas obat jadi sampah juga kita nanti ya. Betul ya. Iya, betul. Jadi positive thinking, bersyukur, pasrah, ini sebenarnya iya itu ya Bu, hindari stres. Jadi kita mungkin belajar mencari solusi bagaimana kita dalam kondisi seperti ini tuh bisa lepas dari pasrah, kayaknya ya bukan pasrah menyerah ya Bu, tetapi tetap mencari solusi seperti itu. Juga ini langsung memperbaiki pola hidup sehat ya Bu ya. Jadi olahraga kan memperbaiki ini Bu peredaran darah ya, di dalam tubuh, termasuk di dalam lambung kita ya, jadi akan memperbaiki sel-selnya dengan baik. Tidur, istirahat cukup ya. Kemudian juga tadi karena memang di situ fungsi pola makan itu sangat besar ya. Jadi di sini kita perbaiki, kita cara makannya udah betul atau belum gitu kan. Makanya teratur ya. Kalau kita sudah kalau sudah punya gangguan di dalam makan porsi yang normal ya porsinya dikecilkan gitu. Kecil tapi bolak-balik ya. Kalau biskuit itu ya diselingi dengan itu. Kemudian makanan yang iritatif ya. Secara umum makanan yang merangsang itu pedas ya, asam, kemudian yang berlemak ya. Kemudian juga yang mengandung gas ya. Kemudian kalau minuman ya kopi, alkohol ataupun yang soda ya. Jadi nggak boleh makan pedas-pedas ya dok sebetulnya ya. Iya sebetulnya. Betul. Tapi ini sifatnya individual sebetulnya Bu Iin. Kalau yang saya
pengalaman saya pada pasien atau ini sebetulnya individual. Ada yang makan sedikit Pedas tapi nggak apa-apa ya. ya. Ada yang makan makan apa namanya jeruk nggak apa. Tapi saya dulu makan jeruk walaupun manis, ya Kambing. walaupun jeruknya keprok manis, Manis. langsung sakit, ya. Tapi Oh. ya, terus kemudian tinggi lemak ini, misalnya yang goreng-gorengan gitu ya, Ya, itu ya. yang sate yang ada lemaknya enak itu ya, Ya. itu biasanya sulit dicerna. Hmm. Kemudian yang mengandung gas itu misalnya kubis ya, kol ya, ya. Hmm. Ya. Kadang-kadang ada yang nggak tahan makan makan mie ataupun ya misoa ya mie itu ada yang nggak tahan ya. Jadi masing-masing orang biasanya Individualis ya. individual ya. Seperti ketan, kemudian apa namanya nangka muda sayur itu biasanya juga banyak keluhan. Nah, yang tidak boleh atau tidak boleh dilupakan yaitu asupan kualitas nutrisi kita itu yang harus diperhatikan juga Ibu. Jadi sudah makannya sedikit kalau itu tidak bernilai Kualitas nutrisi. ya. Iya. Jadi itu harus diperhatikan apa yang masuk ke dalam tubuh kita yang berfungsi bisa memperbaiki sel-sel kita ya. Ini mungkin saya boleh tambahkan satu hal lagi mengenai sel ya. Sel seluruh tubuh kita itu kan unit terkecilnya itu disebut sel ya Bu ya. Betul. Ya, sel-sel itu mempunyai fungsi tertentu dikelompokkan sehingga dia bisa dengan fungsi tertentu dia bisa merupakan suatu organ ya. Dikelompokkan kan fungsinya ini bersama-sama menjadi membentuk suatu organ tertentu ya. Sel ini puji Tuhan ya, alhamdulillah itu dikaruniai oleh Tuhan dari sananya itu mempunyai kemampuan untuk memperbaiki dirinya sendiri sebetulnya. Wow. Jadi ya di dalam sel itu kan terdiri dari apa namanya cairan sel dan inti selnya ya. Di dalam inti selnya itu ada yang disebut DNA. Di situ salah satu kaki DNA-nya itu punya fungsi untuk memperbaiki. Jadi kalau ada kerusakan dari sel itu, misalnya dari polutan ya, polutan dari udara, misalnya kan udara kita kan udah seperti kotor seperti ini ya Bu. Ya, Kemudian dari infeksi juga, kemudian dari radiasi ataupun hal-hal lain yang mulai merusak sel tubuh kita, itu sebetulnya dia punya kemampuan nih untuk mengusir, memperbaiki itu semua sehingga kita akan kembali kepada sel yang baik lagi, sel normal ya. Tetapi kemampuan regenerasi sel itu juga tergantung ya. Dia akan menurun ya. Kalau alamiah misalnya disebabkan karena faktor usia misalnya itu sudah alamiah lah ya, kemampuan kita sudah dengan usia menurun ya. Itu pun individual, usia yang dijaga dengan baik ininya sama yang dibiarkan dengan keadaan lingkungan ataupun makanan yang tidak bagus juga akan lebih jatuh dibanding yang dikawal dengan baik ya. Kemudian juga respon imun yang tidak baik karena penyakit-penyakit tertentu misalnya ya. Sekarang penyakit autoimun itu kan juga banyak. Iya, iya. Iya Ibu. Kemudian nutrisi yang tadi saya sampaikan, nutrisinya tidak adekuat, artinya adekuat secara kualitas utamanya Ibu. Jadi sebetulnya kita itu bisa memperbaiki diri sendiri, tetapi ketika muncul keluhan dan gangguan dari fungsi sel sampai ke fungsi organ, itu berarti kita sudah butuh untuk disupport sel-sel kita dengan nutrisi yang bagus dan berkualitas. Saya rasa Dok, saya rasa ini yang kunci Dok. Jadi banyak orang itu hanya menyembuhkan gejala yang ada, kalau sakit baru ke dokter. Tapi dia lupa memperhatikan bahwa sebetulnya yang dokter jelaskan terakhir itu yang faktor kunci. Bahwa kita sudah dianugerahi oleh Tuhan ya, bahwa sel-sel kita ini punya kemampuan menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, sebenarnya kalau itu dijaga saja, sel-sel itu tetap sehat, maka kita nggak perlu khawatir, nggak perlu sampai berobat yang macam-macam kayak gitu ya. Nah, tetapi seringkali orang tidak memperhatikan sel ini, makan sembarangan, hidup sembarangan, sehingga akhirnya imunitasnya tuh turun. Apalagi dengan usia,
kemudian tambah banyak pikiran macam-macam, wah mulek sendiri sudah. Betul. Betul ya? Betul sekali, Bu. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang itu sampai nggak ketahuan loh ujungnya itu di mana, Bu. Iya. Kalau sudah terjadi kronisitas seperti itu, kadang-kadang itu untuk mengurai menghadapi seorang yang dengan keluhan yang bermacam-macam itu tidak tahu bahwa kita harus membongkar dulu sampai tahu-tahu ujungnya itu Iya, di bahwa mana? ujungnya itu sebetulnya hanya masalahnya itu gitu ya. Jadi kalau saya kadang-kadang dengan pasien sebetulnya mikir apa sih, Bu? Enggak kok, aku enggak mikir apa-apa gitu. Aku enggak ada pikiran apa-apa lah, itu yang susah. Tapi malamnya nggak bisa tidur. Iya, jadi harus digali bahwa sebetulnya Ya, Ibu harus menerima keadaan, baik, harus baik, dokter. memperbaiki itu. Wah, terima kasih Seperti sekali, itu. dokter. Ya, ini penjelasan yang luar biasa. Kita ini nggak kuliah kedokteran, tapi kebagian ilmunya dengan secara gratis Iya. ya. Thank you. Saya akan beralih sebentar Sekilas. ke Ibu Rita ya, karena Ibu Rita ini adalah pernah menderita sakit mah yang cukup akut ya. Oke, Bu Rita, boleh diceritakan ya, sudah berapa lama mengalami sakit mah dan bagaimana awal terjadinya? Iya, oke. Makasih Bu In. Selamat malam Bu In. Selamat malam Bu Dokter. Jelas sekali penjelasannya tadi. Selamat malam semua di FB Live ya teman-teman. Ya, saya mau sharing. Jadi saya dulu itu penderita mah yang ya lumayan akut lah Bu. Karena saya terserang itu sakit mah itu kena waktu kelas 3 SMP. Jadi waktu kelas 3 SMP, wow. iya. Kelas 3 SMP itu kena waktu akhir-akhir mau ujian semester lulus, itu kan kita ada bimbingan di sekolah. Namanya dulu waktu SMP itu namanya pengayaan, Bu. Nah, waktu itu kan, jadi kalau kita sekolah itu kan ada jam istirahat, jam 11, terus jam 1. Setelah itu jam setengah 1 atau jam 1 waktu saya ingat. Nah, itu kan biasanya kita makannya di jam 11. Nah, pada saat masuk jam keluar istirahat jam 1-nya tuh, itu sudah tidak makan lagi karena terasa kenyang, masih kenyang. Nah, akhirnya berlanjut sampai kita 5:30 biasanya, Bu. Sampai jam 5 sore itu baru pulang. Nah, nanti saya makan itu di rumah setelah sholat maghrib. Jadi pulang itu enggak langsung makan. Nah, itu terus berlanjut. Akhirnya saya tiba-tiba jadi habit. Tiba-tiba waktu kan kalau orang belajar itu kan Bu, tingkat stres itu lumayan karena berpikir apa segala. Nah, energi itu terkuras. Nah, waktu pas di sekolah itu tiba-tiba sakit sekali ulu hati saya. Dan itu langsung sakit, nyeri. Perasaan tidak enak, pokoknya keringat dingin, pokoknya semualah yang tidak enak. Saya tidak tahu bahwa itu adalah mah, saya tidak tahu. Nah, pas itu teman antar pulang waktu itu, jadi saya tidak ikut, saya tidak sekolah berapa hari, 3 hari, sekitar 3 harian. Nah, dibawalah ke dokter, kebetulan dokter saya itu adalah om sendiri. Nah, waktu itu dibawa ke dokter, om saya tidak mau langsung kasih obat, Bu. Jadi saya disuruh dulu ke tes laboratorium seperti yang Ibu dokter bilang tadi, tes laboratorium, karena katanya itu lambung sama lever itu dekatan, takutnya tidak dikasih obat mah, ternyata levernya, dikasih obat lever nanti mahnya. Jadi kalau lebih jelas ya tes lab. Ternyata ya fungsi lever saya semua bagus. Yang berarti yang bermasalah adalah lambung mahnya. Maka dikasihlah obat mah. Nah, obat mah itu dikasih yang itu tadi seperti Bu In bilang itu Milanta Forte. Kan Milanta Forte itu ada yang cair, ada yang kunyah. Saya pilihnya yang cair. Jadi Milanta Forte itu saya bawa-bawa, Bu. Berlanjut terus sampai SMA. Nah, pas SMA yang parah-parahnya itu di kelas 2 SMA, Bu. Nah, itu kalau mah saya datang, itu saya tidak bisa bergerak. Orang bilang tepar, terkapar. Jadi di tempat tidur bertekuk seperti udang, pegang perut, itu karena biasa tembus sampai ke belakang. Sakit sekali, Bu. Pokoknya tidak bisa dengar suara-suara karena kalau dengar suara kayak kitanya mau kayak hening. Iya, tambah sakit, Bu. Kayak jengkel begitu, kayak pusing kepala ya, karena sakit kepala, sakit ulu hati, keringat dingin, kadang saya muntah. Kalau sudah muntah itu, Bu, saya rasa tuh sudah tidak enak sekali. Nah, biasa juga kalau mas saya datang, kalau tidak barengan yang muntah, itu saya buang air, diare, mencret. Jadi sampai berat badan saya itu turun, sampai ibu saya, mama saya bilang, kenapa Mi itu kau? Kenapa itu perutmu? Kenapa? Saya tidak tahu, makanmu apa? Saya makan biasa, makan yang biasa di rumah. Nah, ternyata sampai berlanjut kelas 2 SMA, kelas 3, akhirnya yang parah itu, Bu, waktu saya kuliah. Jadi waktu kuliah tahun 97 itu saya pernah masuk rumah sakit. Nah, waktu muntah itu ada darah di muntah saya. Cuma saya tidak mau di endoskopi, Bu Dokter, karena takut lah begitu. Saya bilang, pokoknya saya tidak mau. Iya. Jadi akhirnya waktu itu obat saya diganti karena mungkin Milanta itu sudah resisten sama saya. Jadi saya lama loh minum Milanta itu.
Jadi digantinya ke Sanmak karena ditakutkan nanti berpengaruh ke jantung. Karena katanya kalau Sanmak itu aman karena dokter yang tangani saya itu istrinya juga kan menderita MAH, dia kebetulan istrinya ada jantung, itu dikasih obatnya Sanmak. Jadi cocok. Jadi saya dikasih itu. Jadi saya itu setiap pergi kuliah pasti ada di kantong saya itu tiga biji obat MAH. Berlanjut sampai akhirnya menikah. Terus itu yang tadi ibu dokter juga bilang hamil. Ya sempat juga kambuh pada saat waktu hamil. Malah berat badan saya waktu gadis itu sekitar hanya sampai 44. Nah, yang ini kan sebenarnya belum bisa dok, satu bulan itu sangat berpengaruh. Dan biasanya tahun 2010, jadi mahnya itu lebih sering kambuh. Saya itu dulu kebanyakan makan bubur, tidak boleh makan ubi goreng. Padahal itu kesukaan saya, Bu. Tidak boleh makan sukun, tidak boleh makan cot. Betul nggak boleh ya? Jadi cuma tidak boleh, Bu. Sudah sedikit makan yang tadi Ibu dokter bilang, kadang makan jeruk yang manis atau kadang makan yang lembek juga, masih tetap seberapa jam kemudian perutnya langsung nyeri, langsung Padahal sakit. orang pasar sukanya makan jeruk gitu. Iya, saya itu paling hobi, Bu. Makan pedas ya, Kalau makan lemak ya. makan pedis, saya orangnya kuat makan pedas, Bu. Jadi pada saat mahnya itu, pada saat saya kena mah itu saya hilangkan. Jadi nafsu makan saya kayak berkurang, Bu, karena enggak ada itu pedis-pedisnya. Nah, Betul. alhamdulillah saya bersyukur sekali sama Allah, sama FFG yang pertemukan saya dengan satu produk yang luar biasa yang saya bilang. Pada saat tahun 2010 itu saya bergabung di FFG, salah satu komunitas yang betul-betul membantu saya bagaimana membuat kontrol diri, bagaimana mental saya, mindset saya. Karena tadi salah satunya pemicu orang sakit mah itu kan karena stres, kecemasan. Ya, saya termasuk tipikal orang cepat stres sebenarnya, Bu. Kalau ada yang tidak betul, tipe A. Kalau yang tidak sesuai, langsung terpicu. Berjengkel Nah, ya, Rit, ya. Iya, Bu. Jadi kalau ada yang tidak sesuai itu kayak gimana gitu, Bu. Akhirnya saya ketemu FFG tahun 2010, saya ikut salah satu trainingnya, bootcamp, luar biasa ya, suami istri kami ikut, dan betul-betul membuat saya lebih banyak mendapatkan manfaat, Bu. Termasuk salah satunya itu bagaimana saya memperbaiki diri saya, kontrol diri saya, emosional saya. Ya lumayan lah, Bu, alhamdulillah sekali sampai hari ini. Dan luar biasanya tahun 2012 saya dipertemukan dengan produk yang luar biasa, Alfameta, Bu. Ini Alfameta. Nah, Alfameta inilah produk yang luar biasa bagi saya sekeluarga, tapi terutama saya sudah konsumsi sudah 8 tahun, Bu, dari 2012 sampai hari ini. Tidak pernah putus. Nah, jadi sudah jadi pola hidupmu ya, Rit? Sudah iya, jadi ini pola kebutuhan hidupmu pokok ya? saya, Bu. Bukan obat iya, ya? kebutuhan ini kebutuhan pokok saya. Karena saya dari dulu sering minum obat, Bu. Pokoknya itu kan saya minum bukan hanya Milanta Forte, bukan hanya Sanmak. Cuma saya kan enggak hafal nama obatnya. Nah, itu, Bu, enggak nyaman sekali karena walaupun saya minum obat 2 hari 3 hari, pokoknya seminggu tuh 2 sampai 3 kali lah mah saya itu kambuh. Yang tidak nyaman, ya? yang tidak enaknya itu kalau pas lagi kita happy-happy tiba-tiba langsung sakit. Aduh, tidak enak sekali, Bu. Nah, inilah yang saya minum, saya konsumsi 3 kali 1 minimal. Tapi pertama kali konsumsi produk Alfameta ini 1 bulan pertama itu saya mengalami reaksi mungkin reaksi detox saya atau mungkin reaksi perbaikan. Kalau saya rasa itu penyesuaian itu, Bu. Tubuh kamu ya, penyesuaian ya? Iya, penyesuaian karena waktu pertama 1 minggu pertama saya minum itu nyeri perut saya, tapi tidak sampai saya tepar, Bu. Nyeri kayak ada yang menggigit di lambung. Tapi mungkin sel-selnya lagi diperbaiki kali ya? Ya, diregenerasi, Bu, diperbaiki. Jadi saya pikirnya begini, aduh kenapa begini? Saya bertanya, yang kasih kenal bilang enggak apa-apa, minum saja. Itu mungkin reaksi memperbaiki, namanya saja kayak puzzle, kalau mau ditekan-tekan semua kan pasti ada reaksi. Ya. Saya minum 1 minggu pertama itu nyerinya ya lumayan, Bu. Minggu kedua sudah berkurang tapi masih nyeri. Cuma saya tidak terlalu meringis, merasakan. Ya. Minggu ketiga mulai sedikit-sedikit. Ada, kadang tidak ada. Ada, kadang tidak ada. Minggu keempat sisa sekali-kali. Nah, pas masuk bulan kedua sudah tidak ada nyeri.
Bahkan nafsu makan saya jadi lebih Bertambah. teratur. Iya, bertambahnya itu awal-awal Bu, tapi di belakang-belakang itu dia kasih netral. Sampai sekarang itu saya kalau minum ini tidak terlalu mau makan, tapi saya makan juga. Jadi berat badan saya itu bagi saya ideal lah Bu, tidak Stabil gemuk, ya. tidak kurus. Iya, Ya. stabil. Nah, saya Oke. minum ini ke waktu biasanya kan saya bilang 1 minggu itu 2 sampai 3 kali saya kena sakit mah. Tapi yang saya kan tidak pikir seperti Ibu Mardiana, Ibu dokter bilang, tidak terpikirkan tiba-tiba mah itu datang atau tiba-tiba tidak ada sama sekali reaksi. Nah, yang saya rasakan selama dari tahun 2010 sampai 2020 ini, yang namanya sakit mah itu saya tidak pernah rasakan lagi sampai yang terkapar, yang sampai membungkuk-bungkuk, mengguling, atau bertekuk di tempat tidur, tidak pernah saya rasakan lagi. Sampai Tapi kalau nyeri-nyeri muntah darah pernah ya, Rit? Oh, Ya? enggak. Iya, pernah waktu masuk rumah sakit itu kan muntah, diimpus, muntah, pas muntah, itu muntahnya cuma air keluar, kadang kuning, itu ada darahnya sedikit. Saya lihat waktu suster bilang, dok, saya dengar, dok, ada darahnya. Jadi, tapi dokter tidak anjurkan juga untuk endoskopi. Enggak tahu, Sekarang sudah nggak pernah kenapa, lagi? Oh tidak Bu, alhamdulillah. Paling kalau sedikit saya telat, pernah Bu, saya enggak makan jadi saya kan minum Alfameta pagi sebelum makan. Terus saya minum sedikit itu teh gitu, kopi, biskuit. Nanti saya makan itu sudah minum Alfameta lagi jam 12, saya makan itu jam 3 sore, nggak apa-apa kok Bu. Tidak ada nyeri-nyeri, tidak. Rita, mungkin bisa dijelaskan apa sebetulnya Alfameta itu? Ya, boleh teman-teman boleh lihat di layar. Saya akan jelaskan sedikit apa Alfameta itu. Oke. Jadi Alfameta itu adalah makanan pokok sel tubuh. Nah, bahannya itu dari kulit ari atau beras merah yang ekstraknya yang terbaik di dunia, yang dia diproses secara organik dan mikromolekul, secara alami, diproses secara alami dan menjadi lebih mikromolekul atau diproses secara teknologi nano, sehingga molekulnya itu sangat kecil. Nah, dan Alfameta itu mengandung alpha PSP di dalamnya. Jadi 1 sendok yang kita konsumsi Alfameta itu sama dengan 10 kilo nutrisi beras merah yang ada di luar sana. 10 kilo, Rit. Iya Bu, jadi kalau minum 1 sendok itu sama kita konsumsi 10 kilo nutrisi beras merah di sana, dan luar biasanya. Pilih 1 sendok, Rit. Iya, betul Bu. Dan luar biasanya 1 sendok ini semuanya itu mengandung alpha PSP setiap butirnya Bu. Dan itu penyerapannya sangat cepat karena setelah minum Alfameta itu 30 detik penyerapan dalam tubuh. Nah, bahan dasar polisakarida peptide itu mengandung bahan dasar makanan yang super yang menyediakan energi. Nah, dan itu bisa menjadi bahan baku untuk sel tubuh yang membuat tubuh kita menjadi lebih cepat proses penyembuhannya secara alami. Iya Bu. Dan gambarnya ya, Rit, yang iya Bu. Nah, sebentar. Iya. Sebentar. Coba yang tadi lagi. Ya, oke. Yang ini enggak yang ini tadi. Yang kedua, ya. Ya, ini. Yang kuning itu ya, Rit, ya, alpha PSP. Oh iya. Ya. Jadi gambar yang ada bulat-bulat hijau itu, yang di kotak itu, yang warna hijau itu adalah beras yang lain atau makanan yang lain di luar dari alpha PSP. Kalau yang Alfameta. Jadi yang besar-besar, molekulnya besar itu kan tidak bisa langsung diserap oleh sel-sel kita karena sel kita itu sangat kecil. Jadi otomatis pada saat yang besar itu kan butuh energi yang besar. Nah, kalau misalnya tidak ada yang mendorong, makanya dia akan mengambang di dalam darah kita, mengambang dan akhirnya membusuk. Nggak masuk ke sel. Ya, pada saat membusuk dia bisa menjadi kolesterol, bisa jadi diabetes. Nah, sementara yang orange itu, yang warna orange itu, yang kecil itu adalah alpha PSP. Yang masuk ke dalam sel tubuh itu karena dia dikemas secara teknologi nano, betul-betul secara molekulnya kecil sekali sesama dengan sel-sel kita, makanya penyerapannya cepat. Jadi dia kayak sonar itu, cepat masuk dan cepat diserap oleh sel-sel kita. Makanya pada saat kita minum itu memberikan energi booster yang luar biasa Bu, dan membuat kita menjadi lebih kayak spon nyerap air pada saat diserap ini langsung terserap begitu. Ya. Oke. Iya. Nah, terus dengan adanya slide selanjutnya, jadi dengan adanya alpha PSP itu maka terjadilah yang namanya metabolic enzim.
Nah, pada saat terjadi metabolic aging itu, maka dia memberikan produksi bioenergi atau bio ATP, sehingga memungkinkan pengaturan metabolisme di dalam tubuh. Maksudnya seperti ini. Jadi alpha PSP itu memberikan enzim dan energi pada gardu sel. Kayak jadi di dalam tubuh kita itu ada namanya kayak ATP itu seperti ibarat gardu, kayak gardu listrik. Nah, inti selnya itu. Jadi itu yang dikasih energi oleh enzim dan energi. Nah, pada saat enzim dan energi itulah yang membuat supaya tubuh kita menjadi lebih bagus. Nah, ternyata pada saat pengaturan metabolisme itu terjadilah fungsi sel itu ada 4. Jadi bisa sel itu bisa seperti yang dijelaskan tadi Bu Dr. Mardiana, bisa terjadi detoksifikasi sel karena langsung ke sel itu dia keluarkan semua racun. Terus perbaikan sel. Jadi yang rusak-rusak itu diperbaiki sehingga pada saat dia perbaiki itu menjadi remaja lagi selnya. Makanya dia bisa meremajakan sel. Nah, pada saat remaja sel itu memproteksi. Jadi alpha PSP itu memproteksi sel. Nah, itu luar biasa sehingga jadi semuanya jadi apa namanya Bu, awet muda Bu, bisa awet muda karena kekuatan penyebab sel alami. Ini cocok dengan penjelasannya Dokter Mardiana tadi ya. Cocok sekali Bu. Ya, harus ada regenerasi sel. Ya. Iya betul kalau Bu. kita bisa menjaga fungsi sel ini bisa maksimal terus, maka nggak ada apa-apa dalam tubuh kita. Ya awet muda itu tadi, awet muda dan sehat, ya seperti itu. Karena bagi saya, betul Bu, karena bagi saya Alfamita ini juga sepertinya dia menekan stres saya juga Bu. Kalau misalnya habis minum itu kayak perasaan itu kayak gimana ya Bu ya, kayak tenang, tidak ada bagaimana, kayak kita tidak dikasih berpikir yang keras begitu Bu. Iya. Iya, jadi bawaannya enak ya. Jadi karena kamu sejak minum Alfameta ini, maka sel-sel di dalam tubuhmu itu semua memperbaiki dirinya kan? Iya Bu. Sehingga alhamdulillah tidak pernah lagi kambuh dan obatnya sekarang masih diminum nggak obat dokternya? Wah, sudah sejak saya kenal Alfameta tahun 2012 itu Bu, sejak awal-awal itu tidak pernah lagi saya minum obat karena pada saat biasanya ada nyeri-nyeri itu saya minumnya per 3 jam Bu. Alfameta itu 3 jam. 3 jam Alfametanya ya, Alfameta. Iya, 3 jam Alfametanya. Dan sekarang alhamdulillah saya iya Bu, sekarang sudah semua saya makan. Makan sukun, makan ubi kayu, makan itu yang enak. Makan cabai. Itu yang enak. Iya. Iya Bu, alhamdulillah ya. Ya, terus bagaimana kamu mengontrol stres di dalam keluarga ini? Apa yang kamu lakukan? Kamu pakai terapi apa lagi? Iya, jadi selain produk Alfamita ini Bu, saya juga menggunakan Alpaspin. Kan produk ini sangat combine Bu, karena Alpaspin ini adalah berasal dari Jerman. Jadi dia buatan Jerman, made in Jerman. Dan Alpaspin ini sangat luar biasa karena dia mempunyai fungsi 3, yaitu mengharmoniskan lingkungan kita, sekitar kita dari efek radiasi. Nah, yang kedua, jadi yang kedua itu dia merestrukturisasi cairan dari besar menjadi kecil. Jadi molekulnya menjadi mikromolekul. Nah, yang ketiga itu yaitu tadi Bu, melancarkan peredaran darah. Iya, jadi Alpaspin ini bagaimana saya kamu pakai pakainya? satu keluarga. Saya pakai Bu. Jadi kalau misalnya saya minum Alfameta, saya suling airnya dari Alpaspin ini, saya suling airnya begini, wah airnya keluar betul. Jadi saya suling airnya terus Alfametanya saya kasih turun, baru saya taruh gelasnya lagi seperti ini. Jadi kamu bikin Alfametanya itu dengan air Alpaspin ya? Jadi misalnya ini Alfameta, iya, Alpaspin. Saya duduk, saya kocok, saya minum sebelum ada sumber jam. Tapi alhamdulillah selama ini tidak pernah pakai lagi. Dan saya pakainya ini Bu di pinggang juga. Karena ternyata ini bisa menjaga sel-sel tubuh kita terhindar dari serangan radiasi. Karena lingkungan kita ini kan semua radiasi, apalagi ini kan sudah mau diluncurkan namanya 5G Bu. Jadi luar biasa, ke mall, kemana itu kan semua radiasi. Nah, di rumah juga saya saya pakai 4 Alpaspin atau namanya Quantum. Jadi Quantum itu lebih besar cakupannya kalau dibanding kita memiliki hanya 1 Bu. Itu bisa dilihat di layar. Jadi kalau 4 Alpaspin itu membentuk medan energi kuantum.
Nah, itu yang tadi saya bilang bahwa kita membawa BAMA atau harmoni lingkungan harmoni dalam rumah kita. Terus dia melindungi kita dari efek radiasi dan mengubah cairan menjadi mikromolekul. Nah, jadi setiap tempat rumah saya itu satu. Terus di ruangan sekarang di layar itu ada 4 spin di setiap ruangan, di kamar anak, di ruangan tamu, sama di kamar tidur saya. Nah, kalau kita pakai 4 alpha spin seperti ini di layar itu berarti satu keluarga. Walaupun banyak elektronik di dalamnya, itu melindungi seluruh rumah. Ada di rumah saya, teman-teman. Jadi ini ada ujung-ujung rumahmu ya, Rit? Di 4 di ruang tamu saya, Bu. Oke, jadi ruang tamumu yang besar itu cukup dengan satu kuantum ya? Ujung-ujung rumah saya, Bu, itu. Oke. Warna-warni, Kak. Nah, terus orang-orang yang ada di dalam ruangan itu semuanya terbebas dari radiasi, begitu, Rit? Oh, Rita putus ini ya. Oke, Bapak Ibu. Iya. Iya. Oke, bisa muncul lagi, Rita? Halo. Ya. Halo. Ya, jadi orang-orang yang di dalam, maksudnya penghuni yang di dalam rumahmu itu setelah di kuantum, itu walaupun ada banyak radiasi dari TV, AC, oven, mungkin itu mereka terbebas dari radiasi ya? Iya, bebas karena anak saya itu kan dia main game daring, sekolah online kan, Bu, selama COVID ini. Betul. Terus di ruangan di rumah kami ini di kamar itu kan pakai dispenser, pakai kulkas, semua AC semua. Nah, anak-anak saya itu saya proteinkan 4 alpha spin dan mereka merasakan manfaat yang luar biasa karena pada saat dia bangun tidur tidak merasakan gejala sakit kepala ataupun sakit-sakit badannya. Dan alhamdulillah anak-anak saya minum alpha meta, minum air suling, pakai kuantum, dan sama halnya juga, Bu, kalau kita sakit kan kita ke dokter, ya pasti luar biasa. Nah, ini kan investasi saya, artinya walaupun saya menginvestasi ini karena ini dipakai seumur hidup, Bu. Seumur hidup dipakai. Sebelum tidak ada pada alpha spin dan alpha meta ini adalah makanan pokok saya. Jadi kalau orang bilang, ih kamu tergantung sama alpha meta, ya iyalah saya tergantung karena ini kulit kari beras merah. Ini sangat luar biasa sekali produknya. Makanya saya bilang kalau dibilang tergantung ya sama halnya juga kita makan nasi, beras kan nasi 3 kali sehari misalnya yang normalnya. Kenapa saya tidak konsumsiin saja? Apalagi ini untuk mencegah semua sakit-sakit saya yang saya alami. Daripada bayar biaya rumah sakit ya, Rit? Ya sama juga, Bu. Saya, Bu, biaya waktu obat rumah sakit ya. Iya, sakit mah itu setiap minggu saya kasih keluar uang 500.000. Itu masih tahun berapa itu, Bu? Bayangkan kalau saya investasi ini hanya berapa untuk beli 5 alpha spin, terus sudah dapat hadiah lagi, terus saya pakai itu seumur hidup. Kalau misalnya saya sudah tidak ada di dunia ini, saya bisa wariskan. Nah, anak-anak saya pakai. Ya, jadi saya pakai di setiap kamar, di setiap tempat air, saya pakai, Bu. Alhamdulillah. Wah, terima kasih ya, Rita. Ceritanya menarik sekali. Pengalaman pribadi itu pengalaman yang berharga. Oke, saya sekarang kembali ke Dr. Mardiana. Dok, tadi kan Ibu Rita menyebutkan tentang alpha PSP itu maksudnya alpha meta itu mengandung alpha PSP, polisakarida peptide itu. Sebetulnya apa sih, Dok, polisakarida peptide ini dan apa hubungannya dengan kekuatan penyembuhan alami? Bisa dijelaskan nggak, Dok? Baik, Bu, teman-teman semua, Bu Iin, Bu Rita. Jadi tadi di dalam penjelasannya Bu Rita sudah tergambar dengan jelas sebetulnya ya. Yang namanya regenerasi sel yang bisa dilakukan oleh sel itu sendiri, itu tentunya membutuhkan energi dari sel itu sendiri. Ya, sel itu melakukan tugasnya dengan ada metabolisme di situ. Metabolisme itu membutuhkan energi, begitu ya. Jadi kalau energi itu didapatkan dari makanan yang kita konsumsi kan, Bu, di mana makanan itu ada yang bersifat makromolekul seperti tadi, molekulnya besar-besar ya. Dia harus melewati membran sel. Sel itu kan dibungkus membran atau selaput begitu. Kalau dia menembus di situ tidak bisa cepat, harus melalui berbagai proses itu. Atau malah sebagian terdegradasi menjadi zat-zat yang tidak berguna. Tapi kalau alpha PSP, polisaccharide peptide ini, dia kecil molekulnya dan langsung bisa masuk ke dalam sel tersebut dan menjadi energi yang bisa membantu sel itu di dalam metabolisme. Dalam salah satu fungsinya adalah
meregenerasi dirinya sendiri, membuang toksin, meremajakan, begitu Bu Indah, menyembuhkan yang sudah mulai agak error-error tadi, Iya. ya kan? Jadi sebetulnya, ya dok, kalau yang saya mengerti ya, kalau orang itu tua, selnya belum berarti tua ya, belum berarti ketua ya. Iya, Betul ya. tergantung. Selama sel-selnya ini dapat nutrisinya itu cukup dan nutrisinya itu pas seperti polisakarida peptide ini yang masuk, berarti selnya tuh bisa muda terus gitu ya. Walaupun Betul, orangnya betul. sudah Mudah. tua ya. Iya, gitu iya, ya. iya. Membantu lah ya, membantu supaya dia anti aging lah ya. anti aging ya. Jadi menjadi tua tapi sehat itu kan Ya betul. sangat Menjadi bagus tua ya, tapi Bu. sehat. Ya. Masih sehat tapi sehat ya. Ya. Kalau usia kan sudah urusan yang di atas ya Bu ya. Betul, betul, ya. Tapi Maksud sehat saya itu tuh, harus tua tapi sehat ya. betul, tapi Oke. kita Dok, usahakan nih Bu ya. iya, Ya, Ibu. benar. Ya. Saya tanya lagi dok, dokter ini kan spesialis radiologi, ya. Tadi kalau dengar penjelasannya Bu Rita itu kan menemukan terapi alpha spin, ya. Jadi sehabis dia menemukan alpha meta, maksudnya alpha meta ini masuk di Indonesia, kemudian Bu Rita pakai, ya. Kemudian masuk alpha spin dan Bu Rita juga pakai di rumahnya, kayak gitu. Nah, saya tanya, kalau dokter itu di spesialis radiologi ya, setahu saya ya, dulu kalau masuk ke ruangan ronsen itu ya dan lain sebagainya itu dipakein baju khusus gitu ya untuk menghindari radiasi. Nah, memang berarti radiasi ini jahat sekali ya dok ya. Terus bagaimana dokter melindungi dokter sendiri? Iya. Jadi begini Bu In ya, radiasi itu kan memang ada dua sisi mata uang ya. Jadi dia termasuk gelombang elektromagnetik kan. Dua sisi, yang satu memang dibutuhkan oleh kehidupan kita ini ya, sejak dari misalnya gadget, wifi, kemudian itu dibutuhkan kita sehari-hari ini, sampai anak sekolah juga sekarang harus menggunakan wifi yang notabene itu suatu gelombang elektromagnetik ya, juga alat-alat rumah tangga ya. Terus ada lagi gelombang elektromagnetik yang energinya sangat tinggi, itu yang disebut apa namanya, gelombang yang ionik ya, gelombang elektromagnetik yang ionik dan yang non ionik. Yang ionik itu energinya sangat tinggi dengan gelombang apa namanya, frekuensinya itu kan makin kecil makin tinggi ya. Jadi itu seperti yang digunakan misalnya di kedokteran, misalnya dia untuk membunuh sel-sel kanker. Kemudian itu sangat tinggi ya, radiasinya sangat tinggi. Memang untuk membunuh sel begitu ya, sel yang tidak bagus ya. Kemudian yang untuk diagnostik itu energinya agak lebih rendah karena dia diperlukan untuk menembus tubuh kita supaya penyakit kita yang di dalam itu terlihat ya. Seperti salah satu pemeriksaan radiologi untuk gangguan MAH ya, tadi kan ada apa namanya radiologi ya, itu diminumi. Kalau endoskopi tidak pakai X-ray Bu, tidak pakai X-ray. Ya, hanya pakai kamera ya. Tapi kalau yang pakai X-ray itu kita diminumi suatu zat di mana kita lakukan pemeriksaan dengan X-ray, akan kelihatan bentuk lambung kita, ada tukaknya, ada apa, kayaknya ada tumornya, gitu kelihatan. Kemudian juga di ranah nuklir ya, nuklir itu kan radiasinya tinggi juga. Itu kan nuklir itu iya digunakan untuk energi kan, untuk listrik, untuk apa ya, reaktor itu tidak negatif saja ya, tapi manakala ada kebocoran luar biasa kan. Kemudian itu semua kenapa harus pakai pelindung kalau kita di dekat sana, kita tidak boleh memasuki wilayah daerah radiologi itu dengan sembarangan ya. Itu karena itu tadi sudah terbukti bahwa zat apa namanya, gelombang radiasi itu, apalagi yang ionik yang tinggi ininya, itu sudah terbukti akan merusak sel. Sel itu bisa rusak dengan radiasi itu tergantung kekuatannya, bisa merusak selnya sendiri sampai mati langsung, misalnya di waktu digunakan untuk radioterapi membunuh sel-sel kanker gitu ya, itu selnya mati langsung. Atau bisa saja dia merusak hanya di DNA-nya saja. Jadi DNA kan komponen yang ada di dalam nukleus. Nah, kalau DNA itu rusak, itu bisa saja dia nanti matinya pelan-pelan, atau dia nanti malah berubah sifat.
Kalau dia sembuhnya si rantai DNA itu tidak benar, dia menjadi berupa sifat, bisa menjadi sel kanker, ya, bisa menjadi, ya, bisa malah nanti diturunkan menjadi sel-sel yang menjadi mutasi begitu ya. Jadi keturunan kita nanti menjadi perkembangannya tidak bagus, ada cacat bawaan dan sebagainya, cacat jantung, cacat perkembangan otak, gitu ya. Jadi radiasi sudah dibuktikan bahwa itu akan merusak sel ya. Jadi sel kalau dalamnya. Kemudian Bu Iin, jadi bagian-bagian organ kita itu yang sangat peka terhadap kerusakan radiasi itu ada tertentu Bu Iin ya. Jadi yang sedang bertumbuh biasanya. Jadi pada anak-anak di tempat yang sedang bermitosis atau berduplikasi ya. Anak-anak kan pertumbuhan tuh. Lempeng pertumbuhan di tulangnya, di otaknya itu sangat peka terhadap radiasi peterusan ya. Kemudian sel-sel benih ya, maksudnya itu ovarium atau indung telur atau sperma itu juga sangat peka terhadap radiasi ya. Ya, jadi kalau kita rusak itu kan jadi gangguan itu bisa menurun ke keturunan generasi kita selanjutnya. Bisa menjadi mandul juga bisa Bu. Jadi ada kemudian juga saraf ya. Saraf itu bisa sangat terganggu oleh gelombang elektromagnetik tadi. Jadi sangat dihindari, makanya bagaimana ini ya kebutuhan gelombang elektromagnetik saat ini, bagaimana kita mensiasati supaya kita dapat positifnya, dapat manfaatnya, tapi sedikit terlindungi dari efek jeleknya ya. Dampak negatifnya itu yang harus kita usahakan Ibu Iin. Jadi tadi device atau alat yang dipakai Bu Rita tadi luar biasa kan Bu? Itu jadi kita bisa bisa melindungi melindungi kita dari frekuensi yang buruk itu tadi. Wah. Luar Aduh, biasa dokter, ini penjelasannya sangat bermanfaat sekali ya. Even saya pun sampai teremis-emis ya. Ternyata penting sekali loh. Jadi kita bersyukur banget ya kalau Bu Rita ini tadi sudah cerita tentang bagaimana dahsyatnya alfa meta dan kombinasi dengan alfa spin ya. Jadi alfa spin sendiri itu paling tidak bisa memproteksi sel-sel kita supaya nggak rusak, nggak berubah sifat ya, menjadi sel kanker. Dan itu sangat dibutuhkan untuk anak-anak ya, untuk semua orang lah ya, pada khususnya kalau lagi hamil itu harus dilindungin ya, seperti tadi dokter mengatakan ya. Oke, ya jadi teman-teman semuanya, ini saya kembalikan kepada Anda ya, karena hidup ini adalah pilihan. Ini kita nggak terasa ya Dok. Bu Rita sudah 1 jam ya, jadi kita saatnya berpamit dengan para pemirsa semuanya. Tapi sebelumnya saya ingin mengambil satu kesimpulan ya tentang gangguan MAH ya, bahwa gangguan MAH ini adalah sebetulnya bukan satu penyakit, tapi merupakan satu gejala yang kalau mau diambil secara red line-nya, benang merahnya itu adalah sebetulnya bagaimana kita menjaga pola hidup. Ya, pola hidup itu ada pola berpikir kita, pola makan kita, ya, dan juga bagaimana kita menanggulangi stres. Karena itu sebetulnya pemicu utama dari MAH. Ya, kita makan, ya usahakan kalau bisa jangan pedas-pedas, jangan asam-asam, minum jangan kafein, jangan yang bersoda, seperti itu. Nah, yang paling baik adalah mencegah daripada mengobati. Karena ternyata gangguan MAH itu nggak bisa disepelekan, ya. Karena kalau sudah akut, ya kejadiannya seperti Bu Rita tadi, wah itu bahaya. Yang begitu nggak enak banget ya. Kita nggak bisa menikmati hidup. Kalau kita saksikan hari ini Bu Rita hidupnya udah nyaman banget, udah bisa menikmati makan segala macam, ya. Iya, Bu. Dan karena sudah mengganti pola hidup dengan alfa meta dan alfa spin. Alfa spin. Iya, hidup adalah pilihan. Jadi saya kembalikan kepada Anda, apapun yang Anda dengar, apapun yang akan Anda lakukan, pasti berakibat ke masa depan Anda sendiri. Dan tentunya Anda akan mengambil satu keputusan yang baik untuk hidup Anda dan orang-orang yang Anda cintai. Karena hidup ini hanya sekali, tapi sekali itu haruslah bermakna. Dan untuk itulah kita perlu menjaga selalu sehat. Oke? Stay home, stay healthy. Ya, selalu sehat dan salam sejahtera dari kami.
Salam semangat dari Amin, kami. amin. Salam merah putih Merdeka. 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 Sebelumnya, Terima kasih Bu In. Ya, Terima kasih Bu kita Dok. merah Bu putih. In. Ya, Bu Rita, terima kasih sharingnya. iya. Terima kasih. Sama. Sama-sama. Oke. Udah Sebelum kita tutup, teman-teman. Ya, sebelum kita tutup, Ya, saya terima sebentar akan sharingkan acara-acara kita berikutnya, karena kita punya komunitas ini sangat bervariasi. Ini ada satu topik tentang asam urat dan stroke, ya, besok jam 11. Wow. Kemudian ada lagi jam 1 itu tentang anak ABK, ya. Nah, anak ABK ya ADHD. Dan kemudian berikutnya ada lagi jam 4 ya, itu ada tentang gagal ginjal. Jadi jam 11, jam 1, jam 4. Kemudian di hari kemerdekaan 17 Agustus Baru ini kita apa? merayakannya Baru. dengan Bincang Acara. Merdeka bersama dengan Ibu Aileen Yang dan pasangan suami istri Pak Nandar dan Ibu Yuyun. Pasti menarik sekali ya. Jadi kali ini Yes. kita di rumah ya merayakan kemerdekaan Indonesia, walaupun tidak bisa rame-rame berkumpul lomba-lomba. Oke, kita lakukanlah dengan satu aktivitas yang bermanfaat dan menarik. Tentunya sangat menginspirasi bagi kita semuanya. Oke, salam sukses dari saya. Salam sehat selalu. Bye.